Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SDN 021 Tanjung Palas, Ibu Junior yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru beserta Pendik SDN 021 Tanjung Palas yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat karunia dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 untuk melakukan penerapan pemahaman mengenai disiplin positif. Kemudian sholawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita memulai mengenai disiplin positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu apakah sesuai? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, silakan nanti Bapak Ibu pegang jawabannya masing-masing. Kemudian nanti setelah kita berjalannya waktu nanti sesuai nggak jawaban Ibu itu? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat meningkatkan disiplin atau tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, nanti akan kita lihat. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi mengenai segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba masing-masing kita ini memperagakan hal ini. Ada A dan B, barangkali teman ibu sebangku, ya. Nah, yang satu mengepalkan tangannya menggenggam sesuatu. Ibu yang sebelahnya, teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Coba Bapak Ibu peragakan, ya. Bagaimana si A, siapa yang sebagai si A, kemudian siapa yang sebagai si B, ya. Nah, yang satu berusaha mencobanya dengan berbagai cara, ya. Nah, ya. Segala cara, ya. Ibu-ibu yang menjadi si B, apa yang terjadi? Ibu-ibu yang tadi sebagai si B sudah dapat jawabannya? Misalnya Bu Uni sudah dapat jawabannya? Ibu Yuyun yang mengatakan tadi Bu An atau Bu Uni? Bu An sudah dapat jawabannya? Enggak, seharusnya sudah dapat jawabannya. Saya tanya, oke, Ibu Umi dengan Bu Umar. Ibu Umar mengepalkan tangan. Apakah dengan cara Bu Umi berusaha membuka tangan Bu Umar, apakah berhasil? Tidak. Jadi apa jawaban yang Bu Umi peroleh? Kalau memaksa kayaknya tidak bisa. Kemudian ada tidak tadi yang berhasil membuka tangannya? Dengan ayam gombal. Ada tadi nggak pasangannya digenggam, kemudian temannya si D berhasil membuka tangannya? Dengan menjual Ada nggak Ibu? Tidak ada. Nah, kalau untuk anak SD, kalau bilang mungkin saya rasa tidak masalah, bukan masalah anak SD atau apa Bu Reni, ya. Karena di sini kitalah yang punya kontrol diri kita masing-masing. Kalau Bu Umar tadi berusahanya punya kontrol, tidak akan saya buka, tidak akan. Tapi kalau kontrol diri Bu Umar dia mau buka.
Ya, itulah jadinya kontrol diri kita. Jadi kita tadi itu sudah apa aja, ya? Apapun mau kita bujuk, mau kita rayu, mau kita paksa, kalau yang mengepalkan tangannya tadi tidak mau membuka, ya itu kontrol diri dia. Ya. Nanti akan kita apa langsung kemudian ini. Nih, perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Yang kedua, murid, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, kemudian nih, ya, siapa sesungguhnya yang memiliki? Ya, nih, ada stimulus respon. Kemudian kita kaitkan dengan teori kontrol. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa. Ya. Nah, teori kontrolnya bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian bagi kita, ya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itulah tadi yang kita cobakan. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sesuai teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau kita menyuruh orang itu tidak mau, itu kontrol dari dia. Ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau kita pakai teori kontrol, model berpikir menang. Ya, kita lanjut. Nih. Nah, apa saja yang ada pada disiplin positif? Ya, ini tadi yang pertama. Ya, ini berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Ya, nah di sini terdapatlah makna disiplinnya, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Dan sesuai apa makna disiplin? Ya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya, belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah makna kata disiplin yang harus kita pahami, ya, bersama. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa saja nilai bersifat universal? Kemudian lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu sudah dikenal dengan istilahnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Apa makna disiplin? Ya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Ya, belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang ya untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu adalah makna kata disiplin yang harus kita pahami ya bersama. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, apa saja nilai-nilai bersifat universal? Kemudian lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu sudah dikenal dengan istilahnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kita hubungkan dengan perilaku kita, ya, untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi di eksternal. Kemudian selanjutnya, ya, perilaku kita itu untuk mendapat imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, ya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Apakah setiap apa yang kita lakukan pasti ada tiga hal ini? Ya, inilah dia teori motivasi perilaku manusia. Ya, yang kedua dari luar, yang ketiga dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita mengenal istilah merdeka dan kurikulum merdeka, pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, apa arti merdeka? Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, itulah arti istilah merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita ada mengenal istilah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, tujuan dia, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini kita gunakan kalau kita menjumpai ada anak yang melakukan kesalahan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik kita lakukan. Kemudian yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, fokus pada solusi, ya. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, ini seiring saya mempelajari modul 1.4, semua kami CGT, ya, barulah dapat ilmu dari bagaimana kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kemudian di selanjutnya mengenai keyakinan kelas, atau kita mungkin mengatakan kesepakatan kelas. Nah, kenapa? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Nah, itu peraturan. Nah, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan? Contohnya untuk mengikuti pelatihan. Nah, kita kembalikan lagi ini ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya, karena untuk menggerakkan sesuatu itu, ya, kita harus memiliki juga serangkaian peraturan. Itu, ya, hasil dari keyakinan kelas ini adalah untuk penerapan budaya positif, di mana budaya positif itu akan tumbuh dan hidup di lingkungan sekolah kita. Mulai dari peraturan kelas nanti menjadi kita susun dalam keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan lingkungan yang positif, dan lingkungan positif akan menumbuhkan budaya yang positif pula. Nah, ini nanti sama-sama kita ini. Tentu saya mulai dari kelas saya dulu, kan begitu ya kan? Kalau menurut Bapak Ibu otomatis ya kan? Menurut Bapak Ibu, apakah selama saya menjalani pendidikan PGP angkatan 9, apakah Bapak Ibu menilai saya itu ada perubahan atau tidak? Ya, nah itu Ibu yang menilai, bukan saya, ya. Sama nanti teman kita yang lain, Pak, orang juga akan merasakan perubahan, ya. Nah, karena di situ memang kita dapat banyak sekali ilmu pendidikan, ya. Nah, kemudian coba Bapak Ibu perhatikan mana gambar yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu. Apakah gambar yang ada warna hijaunya ini atau yang warna putih? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang hijau ini atau yang ini? Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa Bapak Ibu memilih yang putih? Ya.
penyesuaian dengan yang di awal tadi ya, nilai-nilai kebajikan. Ini berarti yang ini apa? Mengarah ke peraturan. Ya. Sayangi. Nanti di sini kita hubungkan, berarti di sini ada nilai saling menyayangi. Nanti apalagi dalam saling menyayangi ini ada lagi nanti poin-poin, boleh kita sisipkan peraturan. Ya. Kemudian, nah, dalam menyusun kegiatan, ya, keyakinan kelas itu nanti akan dijabarkan dalam tabel T, tabel Y. Ya, nah, di dalam tabel Y nanti di situ ada sesuatu, misalnya yang kita nilai itu aspek hormat. Ya, apa yang terdengar, apa yang terlihat, kemudian bagaimana berperilaku. Nah, kalau dalam hormat apa yang terdengar? Nah, yuk saya bantu. Kan menunjukkan kata yang sopan itu kita dengar. Ya kan? Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Tapi kalau dalam aspek terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau yang berperilaku, tersenyum, ramah. Ya. Kalau dalam tabel T ada dua penggambaran, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dari aspek hormat dulu, nilai kebajikannya hormat. Datang tepat waktu, tampak, ya kan? Tapi kalau yang tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Jadi kalau yang tampak seperti itu kalimatnya positif, kalimat-kalimat yang positif. Sementara di bagian tidak tampak seperti adalah yang nilainya negatif. Antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, sama-sama kita amati. Kalau dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara dalam keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Tapi dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, bisa sama-sama diamati ya, Bapak Ibu. Kalau rasa-rasanya ada yang salah masa ini boleh bertanya, silahkan sesuai dengan kita tadi ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturannya. Dilarang berkelahi, kaitan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas ada di situ nilai keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Ini sama ya. Nah, ini tadi, apakah sudah terjawab pertanyaan pemantik kita di awal? Dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi Ibu bilang kita penghargaan itu sebagai motivasi. Kemudian hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Memang pemikiran saya, bukan saya saja, kami semuanya sama dengan Ibu tadi. Tapi kita pikirkan dampaknya ke siswa. Ya, jadi hukuman itu bukan cara mendisiplinkan anak. Penghargaan juga bukan salah satu cara untuk memotivasi anak. Jadi jawaban pemantik di awal tadi kita salah. Ya, tapi kalau pribadi Ibu masih tetap kekeh, silahkan. Ya, itu pandangan Ibu masing-masing. Tapi setelah kami mengalami proses pendidikan, kemudian dijelaskan lagi oleh instruktur, ya kebetulan instruktur kemarin itu luar biasa ya, di juniornya Pak Nunu, banyak sekali memberikan inspirasi positif mengenai bagaimana bertukar pikiran mengenai kita memberikan hukuman maupun penghargaan. Ya, nah kita bisa kaitkan penghargaan itu tidak mengurangi motivasi intrinsik, atau penghargaan itu tidak menjadikan mematikan kreativitas apa? Ada momen-momen tertentu. Jadi kalau Ibu misalnya sekolah, kita yang biasa, ya kan,
Ayo nanti siapa ini, nanti dapat ini. Nah, itu artinya apa? Berarti anak ini mau menjawab karena akan. Coba bisa ibu lakukan lagi, pasti tidak akan. Ibu tuh nggak dapat. Jadi dia punya kemauan menjawab karena diiming-imingi hadiah. Itu tadi. Jadi penghargaan itu bukan salah satu cara untuk memotivasi anak. Tapi ada momen-momen tertentu, perlombaan, ya kan? Sama dengan hukuman. Hukuman dia punya kesalahan, dia melakukan hukuman, kita hukum. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada penilaian anak itu. Ada yang membenci kita, mungkin mengingat kita sampai dia dewasa. Ya, ada yang mengambil positif dari hukuman yang diberikan kita tidak tahu. Jadi hukuman itu bukan sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian, nih, tindakan guru kita hubungkan dengan termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Nah, untuk hal seperti itu tolong jangan dilakukan lagi. Ya, memang kita tidak ada. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Murid diminta untuk push up. Kemudian mana lagi hukuman, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, nah itu adalah salah satu contoh penerapan hukuman. Nah, kemudian kita sebaiknya di sini setiap tindakan yang salah kita harus memiliki konsekuensi. Tapi konsekuensi ini harus kita melakukan kesepakatan bersama. Jadi anak yang berbuat salah dia akan tahu konsekuensinya, bukan sebagai hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia tahu karena dia sudah berbuat salah, berarti dia harus punya konsekuensi mengganti. Tapi itu harus kita lakukan di awal membuat kesepakatan. Ya. Kemudian di sini, ya, dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena hukuman itu otomatis ada yang fisik, ada yang verbal, ya kan? Tapi dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bisa dibedakan dua kalimat itu, Bu? Kalau dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita udah mendapat hukuman tentu tahu ya perasaan kita bagaimana. Tapi kalau kita sudah menerima konsekuensi, kita udah tahu bahwa kita itu salah, yang itu harus kita lakukan. Jadi memang sesuatu itu yang harus terjadi. Jadi tidak menyakitkan. Ya. Kalau kita beri hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau dalam konsekuensi, kalau kita berikan karena dia tadi melanggar peraturan, karena kita sudah ada konsekuensi, maka anak di situ akan menghargai disiplin. Ya. Kemudian kalau menerima hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Sementara kalau anak yang menerima konsekuensi, jika hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Lagi hukuman termasuk identitas gagal. Tapi kalau untuk identitas anak supaya sukses, kita harus memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu kemarin ada saya bagikan modul demonstrasi kontekstual anak restitusi. Ada Bapak Ibu tonton sampai habis ya kan? Nah itu juga saya memberikan jika Ibu mau menonton. Jadi setiap anak bermasalah sebaiknya seperti itulah cara kita menangani masalah. Ya. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah,
Di antara ini semua kebutuhan dasar kita kan Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kebutuhan kelima adalah kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar pokok kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Ini sama-sama saja kita amati, Bu. Ya, Ibu perhatikan. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Pernah kita lakukan ya Bu? Pernah. Ya. Kita membuat anak merasa bersalah. Bagaimana? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ya. Ibu kecewa dengan kamu, sudah berulang kali Ibu sampaikan. Kalau begini nanti Ibu yang dimarahi itu kepala sekolah. Nah, itu berarti kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian kita guru sebagai teman, ya, kita membuat alasan-alasan untuk murid. Misalnya dia terlambat sekolah, kenapa kamu terlambat? Kita ajak ngomong. Nah, itu berarti posisi kita guru itu sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai pemantau. Ya. Guru itu berbuat, menghitung dan mengukur. Ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita ajukan beberapa pertanyaan kepada anak. Nah, pertanyaan saya kepada ibu-ibu, karena kita sama-sama guru, dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang manakah posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan untuk anak kita? Yang mana? Misalnya Bu Martini, dari 5 posisi kontrol ini, Ibu selaku guru, menurut Bu Martini, anak-anak kita itu pengen kita ini sebagai yang mana? Sebagai teman. Nah, guru udah teman. Ada jawaban yang lain lagi? Ingat Bu ya. Nah, di sini tambahan saya. Ini pemantau, ini manajer. Nah, menghargai diri sendiri dengan mengajukan pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk perbaikan masa ini. Ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang guru kita harus memiliki 3 ini. Jadi yang ini, kalau kita hindari. Kita sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, hasil akhirnya yang dituntut kepada kita itu adalah kita sebagai manajer. Ya, bisa dipahami Ibu? Lanjut. Nah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Memang kita guru yang menyatakan ya Bu. Bawakan ke sini lagi Bu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ingat ya 5 posisi kontrol kita tadi. Merasa bersalah. Kita cek jawabannya. Kamu tidak pernah melakukan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, simpan dulu jawabannya, menghukum beroda ini
Ayolah, lakukan demi ibu, bapak, teman. Motivasi tidak ada begini. Kelima tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Nah, jadi ucapan-ucapan kita lakukan untuk murid itu yang berdasarkan 5 tadi posisi kita. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Kita cek. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat rasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas kita sebagai pemhukum. Ya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik. Berarti kita menghukum. Apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Itu sebagai manajer. Ya. Nah. Kemudian segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya praktikkan kemarin dalam video. Apabila ada kasus yang kita jumpai sehari-hari, dari jam pertama kita datang bertugas ataupun saat anak melaporkan ada kejadian, sampailah kita selesai jam tugas. Ini yang kita lakukan. Nah, apa saja tahap dalam segitiga restitusi? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Identitas siapa ini? Identitas anak. Yang kedua, dalam menstabilkan identitas, apa yang harus kita ucapkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya bukan dia saja berbuat salah. Setiap orang pasti berbuat salah. Ya. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah kedua kita akan melakukan validasi kebutuhan. Tentu anak itu melakukan kesalahan, dia mempunyai alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Ya. Nah, apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kita lakukan dalam validasi kebutuhan. Nah, barulah langkah selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita bisa bertanya anak, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, di video saya kemarin Bapak Ibu, kasus pertama saya membahas tentang apa? Di video saya yang pertama, kasus pertama, video saya mengenai segitiga restitusi, saya membahas tentang kasus apa? Iya, sepatu Shakira yang disembunyikan oleh Putri dan Apriski. Nah, di situ Ibu melihat yang pertama yang saya lakukan adalah saya menstabilkan identitas. Ya. Kemudian kita tanya, ya. Kita beri dia identitas. Bukan kamu saja yang berbuat salah, Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi apa alasan kamu melakukan hal itu? Nah, anak menjawab, namanya anak itu gurau-gurau, Bu, kan begitu ya kan? Nah, kemudian kita kembalikan ke keyakinan. Nah, Ibu tanya, apakah yang kamu perbuat ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak. Karena kelas kita sudah membuat keyakinan, dia akan mudah menghubungkan nilai mana yang kamu tidak sesuai yang kamu lakukan. Saling menghormati dan menghargai teman. Ya, nah kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, apa anak menjawab?
dia akan menemui Sakira dan akan meminta maaf. Ya, nah, jadi kedepannya jika anak mengadukan masalah, kita tarik dulu. Ya, kita tarik dulu, kita guru kelasnya atau nanti bisa bersama bidang studi kita cari. Ya, jadi kita tidak langsung menyerang anak itu. Nah, setiap anak mengadu, misalnya ini guru, jangan langsung diserang. Gitu. Ya, nah sama seperti kemarin yang baru semalam yang anak kejadian yang begini itu, karena kelas saya otomatis tentu saya menarik anak itu. Cari tempat di mana ibu mau memanggil anak itu. Sesuai dengan kemarin waktu kita mau apa itu untuk ruang DK ya. Kita kan sebenarnya DK itu disuruh ruangan tersendiri gitu ya. Jangan membuat anak itu dipermalukan di depan orang ramai. Walaupun kita itu guru. Nah, itulah dari pelajaran segitiga restitusi yang saya terima, ibaratnya yang sudah saya pahami. Jadi makanya setiap kemarin anak-anak, ya udah saya tarik sendiri, Mak. Saya tarik. Jadi kalau di majelis guru kan rame itu, otomatis nanti ibu kamu untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan menjumpai ini itu. Nah, kita juga otomatis kita menjumpai juga guru bidang studi. Kita hubungkan. Ya, saya akan menjumpai Ibu Abu, kemudian saya minta maaf. Ya. Nah, itu salah satu juga bagaimana cara kita guru kelas ya menyelesaikan setiap aduan anak ya. Jadi setiap aduan anak Bu terima terus ya, terima, kemudian respon, lakukan segitiga restitusi. Nah Bu, yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ya, bisa dipahami Ibu? Oke, Bapak. Selanjutnya, ya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini dia kata-katanya. Ya. Jika dalam validasi kebutuhan, guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu bisa termasuk dalam bagian dari validasi kebutuhan. Ya. Nah, kalau saya kemarin dalam video yang saya katakan yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya. Kemudian pada bagian menanyakan keyakinan. Nah, ini sesuai video saya kemarin. Nilai-nilai apa yang kita percaya di kelas kita? Ya, nih. Kita tanyakan lagi, ya. Karena setiap anak itu memang masa-masanya bergurau bercanda, tapi kita tidak tahu hasil gurauan candanya menimbulkan masalah bagi orang lain, bagi anak yang lain. Nah, dalam keyakinan kelas, jika kelas Bapak Ibu belum membentuk atau memiliki keyakinan kelas, silakan dibentuk terlebih dahulu. Ya, nanti bagaimana teknisnya bisa tanya pada saya, atau kan Bapak Ibu kemarin sudah melakukan aksinya KPMM disiplin positif, ya kan? Kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan PMM-nya dengan topik disiplin positif, nah buatlah keyakinan kelas ini di kelas Ibu, dan hasilnya, fotonya, umpan baliknya itu share PMM. Itu pasti langsung keluar sertifikatnya. Bagi yang belum menyelesaikan modul disiplin positif, ya, ya. Saran saya untuk keyakinan kelas ini, Ibu berbuatlah masing-masing di kelasnya. Ya, apa artinya gini, dalam keyakinan kelas itu, apa yang anak itu mau di dalam kelas. Jadi saat dia berbuat salah, dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita tidak sama kan Ibu bilang begini. Itu saja kita melakukan sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi kalau kita ke depannya, kita buat keyakinan kelas, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kamu sepakat, Tina? Iya Bu. Setuju.
harus lakukan. Nah, ya. Kemudian lagi kalau kita buatlah, kita diskusikan bersama-sama. Nanti siswa maunya bagaimana? Dan sudah siswa buat peraturan masing-masing, tidak boleh makan saat guru menerangkan, tidak boleh main-main saat guru menerangkan. Kita tampung semuanya peraturan-peraturan yang dibuat anak-anak. Peraturan-peraturan yang dibuat sama anak kita pilah-pilah lagi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mana yang tanggung jawab, mana yang disiplin, mana yang saling menghormati, mana yang saling menghargai. Ya, kita pilah lagi. Barulah kita jadikan keyakinan kelas 1A, keyakinan kelas 1B. Nah, hasil keyakinan kelas itu harus disepakati bersama-sama siswa. Artinya siswa nanti boleh tanda tangan atau diganti dengan cap jempol, pajang di dinding, ya. Nanti hasilnya itulah bisa ibu upload di PMN, ya. Nah, jadi dari yang sudah saya lakukan ini tadi itu pemaparan. Nah, kembalikan ke diri kita. Apakah kita ingin berbuat lebih baik? Otomatis iya, ya kan? Karena apapun yang kita lakukan ada untuk disiplin positif ini adalah hasilnya untuk lingkungan sekolah kita, untuk membudayakan budaya positif. Kita sudah melaksanakan. Anak melakukan 3S. Kita juga menerapkan 3S. Apa itu Bu 3S? Senyum, sapa, salam. Ya, itu salah satu disiplin positif sekolah kita. Ya, masuk kelas berbaris. Kemudian hari Jumat kita Jumat ini ya, Rohis. Ya, itu juga merupakan budaya positif. Ya, jadi untuk kedepannya ya sesuai dengan pemahaman disiplin positif yang sudah saya paparkan hari ini, semoga apa yang saya sampaikan sama-sama merubah kita menjadi pribadi individu yang lebih baik lagi. Ya, nah itu juga yang saya lakukan bertahap demi bertahap selama mengikuti CGP ini. Ya, banyak sekali. Jadi ya saya ingin, ya kan, apa yang saya bagikan kepada rekan-rekan itu bukan semata-mata hanya untuk memenuhi tugas, tapi juga saya berbagi praktik baik kepada rekan-rekan. Oh, begini cara menyelesaikan masalah. Oh, begini kalau kita ingin membuat prakarsa perubahan. Ya, tiap kita itu harus punya prakarsa perubahan apa yang mau kita capai. Ya, intinya bagaimana kita itu memberi pendidikan yang bermakna, kemudian yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian kita ingin saat ini kita mau jadi orang seperti apa? Ya. Boleh bertanya. Kalian kemarin kelas 2 sudah buat lapangan Bu 20 kali. Padahal itu sebenarnya kan untuk mereka, tapi mereka kayak asal-asalan gitu konsekuensinya. Jadi sebaiknya misalnya udah ada pilihan dari mereka, kita guru memberikan nggak masukan gitu Bu Tri. Apa yang sebaiknya konsekuensi bisa apabila melanggar kesepakatan kelas. Iya, itu tadi Bu ya. Kita sudah sepakati. Jadi awalnya kita buat tentu sebelum Ibu Galismenya kita ngobrol hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Tentu Ibu Galis dan dijelaskan. Terus misalnya nah ini buang sampah di laci, misalnya gitu ya kan, tanggung jawab atau kebersihan, otomatis dalam nilai kebajikannya kebersihan tanggung jawab, tidak boleh membuang sampah di laci meja. Nah, apa konsekuensinya jika anak tersebut melakukan kesalahan? Nah, otomatis kita cari konsekuensi yang positif. Mungkin anak ini merasa bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan, jadi dia gampang lari kering begini. Karena bagi anak itu dia merasa pasti dia tidak akan buat seperti itu. Pasti kawannya, jadi kawannya yang kena hukum kan gitu. Dia tidak akan merasa bahwa suatu saat nanti dia yang akan menerima konsekuensinya untuk lari keliling lapangan. Nah, kita arahkan saja positif Galis, ya kan? Misalnya dia melakukan kesalahan, kita tanya apa itu tadi yang segi keyakinan sesuai nggak apa yang kita lakukan ini?
keyakinan kelas kita sepakat. Tidak Bu, bagian mana yang tidak sesuai dengan kamu? Tentu anak menjawab, tidak tanggung jawab Bu menjaga kebersihan. Terus bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Biarkan anak itu aja yang menyelesaikan masalahnya Bu guys. Oke baik Bu, saya tidak akan mengulangi ini. Saya akan mengambil sampah yang saya buang tadi. Kemudian saya akan buang ke tempat sampah. Kemudian saya tidak akan membuat kesalahan. Itu aja terus kita lakukan Bu guys. Jadi nggak perlu diberikan hukuman gitu ya? Enggak perlu guys. Itu harus kita hindari. Kita itu dari konsekuensinya. Nah itulah yang perilaku atau perbuatan yang harus memang kita ubah bertahap demi bertahap. Ya kan? Karena kita marah anak itu gitu kan. Sama saya juga gitu, selama itu gitu. Tapi setelah mengikuti ini dapat ilmunya gitu. Besok Bu Dalis belajar itu nanti. Ya Bu Sabti, Bu Martini, pokoknya mudah-mudahan ya yang 4 ini tidak ada partner lagi, keempat-empatnya bareng di angkatan 10. Jadi enak kerjasama Bu. Amin kan Bu Sabti. Ya. Yuyun. Ya. Ya jadi kalau anak buat kesalahan kita kembalikan pertanyaan itu ke dia Bu, biar dia yang memperbaiki kesalahannya. Oke. Nah, kita berefleksi di akhir ya. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu? Ya. Yang Ibu dapatkan dari materi hari ini, penjabaran hari ini. Apa yang Ibu dapatkan? Jadi namanya kita berefleksi. Kalau saya itu begitu caranya untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Sebagai guru kita harus memposisikan diri sebagai teman, pemantau, manajer. Jadi kita jangan membuat anak itu sebagai kita ini sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat anak merasa bersalah. Ya. Kemudian perasaan apa yang Bapak Ibu muncul setelah melakukan ini? Apa yang Ibu rasakan? Senang, jadi senang ya kan, karena kita dapat ilmu baru, penerapan disiplin positif terbaik bagaimana ya. Nah, mungkin ya sampai di sini diseminasi penerapan budaya positif dari saya Tri Rohmatun, CGP Angkatan 9 Kota Dumai. Terima kasih atas kerjasamanya, terutama sekali pokoknya ucapan terima kasih yang teramat dalam. Yang pertama itu saya tujukan kepada Ibu Junior ya selaku kepala sekolah, karena selaku Bunda PP juga ya alhamdulillah jadi Ibu Junior lebih tahu jadwal kita sebagai CGP gitu ya. Nah itu bagi saya itu adalah sebuah penghargaan ataupun respon positif ke saya yang sangat besar sekali ya, karena dari situ kita mendapat support system yang sangat baik ya, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu Majelis Guru. Karena kalau tidak ada dukungan dari teman-teman, contoh buat video ya, mungkin Bila, Bu Yuyun kemarin, Putri mungkin tidak mau bantu saya, mungkin tidak selesai tugas saya. Ibu Ica yang bagian kompres mengompres, mungkin tidak selesai juga tugas saya. Bapak Ibu mungkin yang saya minta waktunya untuk sedikit walaupun dokumentasi atau apa, kalau saya tidak mungkin tidak selesai juga tugas saya ya. Jadi di kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua ya, karena itu tadi Bu ya, kalau tidak ada dukungan, tidak ada ini ya, semuanya tidak bisa berjalan lancar. Itulah butuhnya kita itu kolaborasi ya. Di sini kita tidak menonjolkan diri, wah saya hebat, wah saya begini, tidak. Kita itu adalah insan yang masih membutuhkan orang lain ya. Kita butuh kolaborasi, itu Bu yang penting, karena suatu saat teman membutuhkan kita, pasti dia akan mau membantu ya. Saya dapat ilmu, insya Allah selalu saya bagikan. Nah, ke depan
depannya juga saya tidak tahu tugas-tugas apa lagi Bu ya, karena sampai modul 4 ya kan, sementara ini saya baru selesai modul 1.4, masih ada 19 malam sudah pretest, sudah masuk modul 2. Saya tidak tahu tugas-tugas kedepannya seperti apa gitu kan. Tetap kita harus mencari dengan yang angkatan-angkatan sebelumnya, kita tidak tahu ya. Jadi saya juga masih membutuhkan kerjasama rekan-rekan gitu. Jadi kalau saya ada nge-share video itu sama artinya saya berbagi praktik baik, membagi apa yang saya dapatkan untuk rekan-rekan untuk dapat ditiru ya, kemudian saling belajar ya. Nanti saling ini boleh mulai bicara mengedit video bagaimana itu ya. Demikian saja, sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih ya rekan-rekan semuanya ya, terima kasih sekali ya. Disinilah memang pokoknya top lah ya. Demikian pemaparan pemahaman positif, disiplin positif dari saya. Jika ada yang sesuatu hal yang mungkin dalam pengucapan penyampaian materi tidak sesuai pada tempatnya, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.